Surga. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, biarlah Tuhan pada sore hari ini Bapa kembali Bapa Engkau memperdengarkan suara-Mu Bapa, Engkau memperdengarkan firman-Mu Bapa, kuasa-Mu nyata Bapa. Biarlah datang Bapa banyak jiwa ke dalam tangan Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tema kita hari ini Kang Bohong, ya. Kang Bohong. Oke. Itu tema kita. Kang Bohong, ya. Jadi untuk yang merasa dirinya tidak suka sama, ya, tidak suka berbohong, ya jangan bohong, ya. Ini kita bahas ini, ya, si Kang Bohong ini, ya. Oke, baiklah. Mana tadi ya? Saya masuk dulu ya ke ini ya, live ya. Harus pakai akun yang berikutnya. Shalom. Ya, salam kenal. Salam kenal juga. Bentar ya. Oke. Kita akan tolong di-tap-tap ya teman-teman ya. Ini sebentar. Ya. Kita akan masuk pakai akun yang kecil. Oke. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke ya. Bentar. Absen ya. Oke, thank you loh teman-teman di tap absen itu yang penting. Kasih temanya mana? Ini udah, ya kan? Ini kita lagi bahas si tukang bohong. Ya kan, tukang bohong. Jadinya kalau tukang bohong itu tolong di di share ya, di absen ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini ya. Di Quran itu katanya ya, yang bohong itu tidak beriman kepada Allah. Ya, itu menurut Quran. Shalom yang baru join. Shalom, selamat datang Dr. Made. Jadi ya, yang berbohong itu tidak beriman kepada Allah. Ya, kita buktikan di surat 6 ayat 105. Nih, ya. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami agar biasanya dalam kurung ini enggak ada. Dalam kurung ini biasanya enggak ada. Itu tambahan dari ulama supaya kalian ngerti. Tapi kadang meskipun dibikin itu kalian enggak ngerti. Ya, jarang saya menemukan orang kalian itu halo apa kabar Dr. Made.
Di sini ya, kita akan tahu bahwa Allah itu katanya mengulangi ayat-ayat kami. Jadi si kami ini selalu mengulang-ulang ayatnya. Dan ayatnya si kami sendiri, ya kan? Gimana lagi kan? Dan musik. Iya, jadi dia mengulangi ayatnya hanya supaya orang musyrik mengatakan, kamu telah, dan agar kami menjelaskan. Ini saya salah 16 ya, salah kasih ayat 16. An-Nahl ayat 105. Ini sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang dusta. Ya? Orang-orang dusta. Allah katanya mengulang-ulang ayat, tapi kalian tidak pernah ngerti. Mendem, masa sih mendem? Ya, mendem katanya. Tes 1 2, ini aman? Tes 1 2, aman-aman? Ini udah besar nggak suaranya? Oh, oke, bagus, oke. Ya, jadi yang bohong adalah yang tidak beriman kepada Allah, ya. Terus Allah juga bilang, katanya jauhi perkataan-perkataan dusta di surat 22 ayat 30, ya. Alias dia mengutip Keluaran kitab Kristen ya, Keluaran 20 ayat 16. Ya. Terus juga di surat 39 ayat 3, Allah juga tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta. Ya. Dia nggak akan, aduh, merdu katanya, ya ampun. Suara cempreng gini dibilang merdu. Makasih dokter, makasih ya. Ya. Nah, jadi ya di surat 39 kita lihat. Surat 39. Surat 39 Az-Zumar ayat 3 ya. Oke. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Tolong di tap-tap karena algoritma ini kayaknya menurun begitu, entahlah ya. Tapi bentar lagi pasti rame ini ya kan. Nah, jadi ya Allah katanya 39 ya, Az-Zumar ayat 3. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Ya, jadi Allah katanya punya agama ya. Allah punya agama ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah ya, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Halo Ferdi. Ya, shalom Ferdi. Ya, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Oke? Jadi kalian tidak akan mendapat petunjuk kalau kalian menjadi seorang pendusta tukang bohong. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, Cim, bener gak bahwa nabimu gak pernah bohong? Ya, nabimu tukang bohong gak? Ayo. Naik dong, uclim. Iya,
iya pasti. Kalau Allah punya agama, apalagi agama yang sering sholat lima waktu ya, pastinya dia nungging-nungging ya, atau apalagi ya kan. Halo Kak Lady, shalom, shalom. Salam yang baru gabung ya. Naik kamu, Gat. Naiklah ya. Saya tahu kenapa kamu suka mengolok-olok gitu, karena Allah yang taruh olok-olok itu di hatimu, ya kan? Shalom Kak Lady, ya. Ya, karena Allah itu memang tukang mengolok-olok. Bahkan ya, nabimu saja diolok-olok itu akibat kelakuan dari Allahmu. Ya? Makanya kamu itu seharusnya kamu tuh seneng ada orang Kristen ya, memberitahukan sama kamu bahwa nabimu itu nabi yang sesat. Ya. Naik, Gat. Naik. Jangan typing, naiklah, naik. Ya. Naik di sini aja, di sini kamu bisa mengolok-olok lagi. Daripada typing ya kan, Gat ya. Panas-panas doang di situ sendirian, kasihan ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta. Tidak akan, ya. Masalahnya, pertanyaannya ya, yang perlu dipertanyakan, pertinyiinnya ya. Nabimu tukang bohong apa enggak, ayo? Saya bisa tunjukkan nabimu tukang bohong di Qur'anmu. Bahkan nabimu bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, selain dari si nabimu mengkontradiksi Allah, ya, dikontradiksi Allahnya. Thank you Lidi. Ya, Allah dikontradiksi sama nabi kalian si Muhammad. Ya, Allah bilang yang bohong itu tidak beriman kepada Allah. Tapi nabimu bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Nih ya. An-Nahl ya, surat lebah ya, banyak lebahnya nih. Ayat 105. Nih. Ya. Tuh. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Gimana? Nggak berani naik sigat tadi ya? Makanya Gat, jangan cuman mengolok-olok ya kan? Memang Allah menaruh olok-olok itu dalam hatimu, saya yakin itu. Si Allah lihat orang pada bun-bunan ketawa yang terbahak-bahak. Oh iya, ada itu. Bentar ya, kita lihat ya. Kita cari hadis itu kayaknya ya. Hadis. Sebentar kita cari ya. Ayo Muslim, naik dong, gak berani ya? Oke. Ayo, nggak ada yang berani nih. Kayaknya di mana ya itu ya? Oke. Oh ya. Ini ayatnya. Yang ini ya. Oh, ada tamu sebentar ya teman-teman. Oke. Ini tukang Ghostbuster ini.
Ya, pemburu. Boleh saya bertanya, pemburu? Iya, Menurut boleh ayat ini ya katanya Iya, Allahmu oke, kan boleh. Allahmu ya Allahmu itu eh, bilang bahwa orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah mereka itu adalah orang-orang pendusta. Betul? Betul gak? Betul, Saya tanya sama kamu, betul. nabimu tukang bohong gak? Tukang bohong gak Kamu tanya nabimu? apa lagi? Tanya apa lagi? Saya tanya, nabimu tukang bohong apa enggak? Kenapa bohong? Oh, saya tanya, Kenapa tukang bohong bohong? apa enggak nabimu? Loh, kamu nggak pernah baca Quran apa, Dek? Nabimu tukang bohong nggak? Jangan malu untuk menjawabnya. Jawab aja iya. Ya enggak lah, ya enggak lah. Tidak. Tidak. Bagaimana kalau saya kasih unjuk bahwa nabimu tukang bohong? Oh, Oh, kamu kok? udah pernah Kenapa, ngobrol sama dia? Aduh, Kamu udah jangan pernah ngobrol dengan dia? jangan botol. Pemburu jangan botol ya. Kita mengetahui nabi-nabi itu dari kitab. Nah, dari kitabmu kan saya bilang dari kitabmu, Dek. Oh, dari kitab. Ya, kamu jangan pura-pura botol. Tak kira sudah pernah ngobrol. Tak kira sudah pernah ngobrol begitu, Seandainya Mbak. dia hidup di masa sekarang, saya bisa tahu dengan sekali ngobrol aja, saya bisa tahu orang itu tukang bohong apa enggak. Oh, Gimana? jadi belum pernah ya? Belum pernah ngobrol ya, Mbak ya? Bagaimana? Nabimu tukang Ya, bohong berarti belum pernah bukan? ngobrol kan? Emangnya kamu pernah ngobrol sama nabimu? Pernah ngobrol kamu sama nabimu? Ya, belum pernah sih. Emang kenapa? Ya udah, kalau belum pernah, sekarang saya tanya sama kamu. Belum. Kamu tahu nggak nabimu tukang bohong? Kamu tahu nggak? Memang kenapa? Loh, kok memang kenapa? Kenapa takut sekali kamu mengakui bahwa nabimu tukang bohong? Kenapa takut banget, Dek? Akui aja nabimu tukang bohong. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Kamu aja belum pernah ngobrol. Kan Kan yang kamu juga bilang belum pernah ngobrol. Gimana bisa kitabmu. bilang begitu? Yang bilang Allah. Allah cerita di sini di Quran, Dek. Gimana sih? Berdasarkan Quranmu ya, nabimu kirain kamu dicatat berbohong. Jadi nabimu termasuk kirain kamu ada di yang Arab waktu munafik. abad 7. Kirain kamu ada di Arab waktu abad 7 itu, ada di sana begitu. Dek, makanya jangan kamu jangan cuman pelajari kitab orang, pelajari kitabmu, Dek, ya. Pelajari kitabmu, jangan kamu keliling-keliling komal Kristen, kamu cuman bilang kitabnya orang Kristen banyak kesalahan, sedangkan kitabmu kamu tidak pelajari bahwa nabimu tukang bohong. Kok bisa ada itu kan nabi menurut tukang kamu bohong? tukang bohong. Menurut itu kan Quran, menurut kamu tukang menurut bohong. Quran. Saya bukan menurut saya, menurut Quran, menurut Allah. Kok menurut saya? Orang Gimana di Quran situ yang bilang dikatakan gimana? tukang bohongnya di ayat yang mana? Loh, emang kamu nggak tahu, Dek? Apa pura-pura nggak tahu? Kamu tahu Emang nggak ada itu, saya tahu nggak ada. Di surat Al-Ahzab ya, ayat 37 kamu baca. Baca di situ bahwa nabimu sebenarnya menginginkan anaknya Zaid menceraikan si Zainab supaya bisa dinikahinya. Tapi yang keluar adalah kata-kata, ada kata-kata apa yang keluar? Pertahankan istrimu, pertahankan katanya. Tahu nggak kamu itu?
Kamu Tahu kamu lihat di nggak? ayat itu ada kata tukang bohong ya? Kamu lihat di ayat Tahu itu ada kata tukang nggak? Tahu bohong. nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Cerita itu tahu nggak, Dek? Tahu, Tahu cuma nggak? di ayat itu tidak Tahu. ada kata-kata tukang bohong. Saya tanya sekarang. Kalau Allahmu sudah tahu apa yang di hatimu, ternyata yang keluar berbeda dengan apa yang di hatimu, itu artinya bohong nggak, Dek? Ada tidak Hmm? kata bohongnya di situ? Loh, Ada tidak kata bohong di situ? sebenarnya, dengar-dengar. Yang mengetahui kamu bohong atau tidak, Allah atau orang lain? Ada kata bohong tidak di situ? Saya tanya sekarang, Saya juga yang tanya. mengetahui nabimu itu bohong, kamu atau Allah? Saya tanya. Tidak ada kata bohong di situ. Mana bohong di Ada, situ Dek. mana? Ya, Loh, ke emang nggak surat ada kok. Al-Ahzab, ya kita pergi ya, kita lihat ya. Kita lihat Al-Ahzab ayat 37. Nih, ya. Ini tentang ya, kamu udah baca bla 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 bla, ya. Udah kamu baca? Sudah? Ya. Kamu lihat ada Di kata sini bohong di dibilang, situ? dengar, di saya kasih tahu dulu ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus apa dibilang gini? Sedangkan kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan. Iya, coba tunjukkan kata bohong di situ, coba. Tunjukkan kata bohongnya yang mana? Gimana? Bohong Tunjukkan kata bohongnya yang mana? Kalau sudah dibilang, ya, kita lihat ya, lihat di sini. Dan ingatlah ketika kamu berkata Iya, kepada, tunjukkan kata bohongnya yang mana? dengar, nggak usah pakai dibilang kata bohong. Ini kita tahu ya, ceritanya ini kita tahu deh. Ya berarti nggak ada dong. Gimana sih? Coba kamu simpulkan. Berarti ini kamu bohong apa enggak? kamu asal bunyi itu. Guru, dengar, lihat ini. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, yakni nikmat Islam, dan kamu telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakannya. Yang dimaksud adalah Zaid bin Harits. Dahulu pada zaman jahiliyah dia adalah tawanan, kemudian ia dibeli oleh Rasul, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya sendiri. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah dalam hal menalaknya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan akan membeberkannya, yaitu apa ini? Perasaan cinta kepada Zainab binti Jahsy. Ada tidak kata bohong di situ? Lihat. Dan kamu berharap seandainya Zaid menolaknya, maka kamu akan menikahinya. Ya, ada tidak kata bohong di situ? Ada tidak kata bohong di situ? Gimana? Kalau sudah berbeda ya, hati dan mulut berbeda, itu tandanya bohong apa enggak? Mana kata bohong di situ? Ayo tunjukkan. Kalau hatimu tidak keluar. Ayo yuk, bisa yuk. Tunjukkan yuk kata bohongnya yuk, bisa. Kasihan banget, udah ketahuan, malu ya? Loh, Malu ya? Mana? Mana Malu kata ya? bohongnya? Nabinya tukang bohong ya, malu ya? Gak ada tuh, Malu ya, gak ada tuh kata bohongnya. Loh, harus pakai kata bohong ya, Dek, ya, untuk Ya berbohong haruslah, ya haruslah, harus yang tertulis. Iya. Kan harus ada semua tertulis. Pantesan kamu nih tukang bohong sama binimu pasti ya, jago nih, ya. Loh, gak ada Paling tuh kata jago bohong di ini situ. berbohong ini, ya kan? Kamu memang paling jago berbohong. Udah berapa istrimu kau bohongin, ha? Mana kata bohongnya? Ayo tunjukkan. Berapa kali kau bohongin istrimu saat kamu berbohong? Mana kata bohongnya? Kamu bilang begitu sama istrimu kan? Di mana? Jangan macet. Saya tidak pernah berbohong sama kamu, sayangku. Di mana kata bohongku? Mana? Gitu kan? Iya, tukang bohong nih. Ya emang gak ada kok kata bohong di situ. Dari mana dasarnya kamu mengatakan itu? Menurutmu apa? Orang yang tidak berkata-kata sesuai dengan hatinya, orang yang apa itu? Orang apa? Ya bukan orang apa-apa, enggak, yang jelas bukan bohong. Nggak mau, malu dia, malu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Emang Nabi tukang bohong. Mana tulisan bohongnya? Tulisan bohongnya mana? Tulisan bohongnya di kepalamu itu. Oh, begitu ya. Jadi nggak ada yang tertulis ya? Dengar. Saya tadi sudah bertanya sama kamu.
Apa sebutannya untuk orang yang seharusnya berbicara tulus dari hatinya tapi tidak bicara seperti itu, yang keluar malah justru lain? Apa? Disebut apa orang itu? Enggak Disebut disebut apa orang apa-apa. itu? Enggak disebut apa-apa. Nggak mau dia jawab. Nggak mau kau jawab karena Enggak kau disebut sudah malu. apa-apa. Sudah malu kau kan? Malu Jangan kenapa? jadi Malu kau pun kenapa? tukang bohong. Kau pun tukang bohong. Turunlah, turun. Saya nggak butuh pembohong di sini ya. Turun, jangan naik lagi ya. Ya, makanya saya bilang dari tadi ya, nabimu memang tukang bohong, bahkan dia menyuruh kalian untuk berbohong dalam 3 hal. Kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Suami kepada istri katanya, yang pertama. Terus kedua dalam peperangan, ketiga untuk mendamaikan sesama. Berarti memang ya, Nabi dengan Tuhanmu itu tidak kompak. Di surat 16 tadi ya, surat An-Nahl, di sini dibilang bahwa ayat 105. Ya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nabimu pendusta. Ya. Saat Allah ngomong begini, dia bikin sesuatu di hadis. Ya, ini perkataan nabimu hadis nih, ya. Kita lihat. Ya, di Tirmizi 1862. Nih. Kita lihat, ya. Lihat di sini. Ya. Telah menceritakan Rasul bersabda, kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Ya. Siapa yang berkata? Rasulmu. Nabimu yang berkata, bukan Allah. Inilah tukang bohong, nabimu tukang bohong. Bohong, kamu tukang bohong. Asik. Gimana? Ini tukang bohong, lihat ya. Ada 3 hal kamu boleh berbohong. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridha padanya. Mau kawin lagi ya? Mau kawin lagi? Ya toh? Iya, sama persis kayak nabimu. Nabimu pun begitu. Kerjanya bohongin perempuan. Tuh. Biar bisa kawin banyak, kalian harus bohong sama istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Gimana bisa kamu nikah sama bini lain kalau kamu gak bohong, Dek? Bohong dulu. Ya? Nah, gimana? Iyalah, ya kan? Kamu mah memang selalu harus kawin sama banyak perempuan. Ya, kalau orang Kristen gak boleh deh. Ya. Cuman masalahnya ya, yang kawin banyak itu, yang mengajarkan kawin banyak adalah nabimu. Nah, lagi-lagi ya, Allah bilang yang bohong adalah yang tidak beriman kepada Allah. Tapi nabimu bilang, lihat, boleh bohong. Botol gak? Nah, kalian itu punya suri tauladan tukang bohong. Suri tauladanmu ini kan Alif ya. Gimana suri tauladanmu ini? Patut ditiru ini ya, ya kan? Ikutilah suri tauladanmu ini. Thank you Dewan ya. Tolong di-tap-tap ya, tolong absen-absen teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mengikuti suri tauladan dari Nabi kalian, berarti kalian sudah tidak menuruti apa kata Allahmu. Allahmu bilang di surat An-Nahl ya,
Di surat An-Nahl, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Berarti nabimu tidak beriman kepada Allahmu. Ya, jangan kayak gitu. Coba Allah bilang apa, Allah bilang A, nabimu bilang B. Iya, itulah nabimu, ya kan? Jadi kita bisa tahu, ya, bahwa nabi itu tidak ngomong berdasarkan atas nama Allah. Ya kan? Karena kalau Allah bilang di sini, yang bohong adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatku, kata Allah. Tapi nabimu memperbolehkan kalian berbohong. Supaya apa? Supaya bukan dia sendirian yang tukang bohong. Ya. Kalian pengikutnya juga harus ikut bohong-bohong. Naiklah Alif. Naiklah kamu. Ya, itu seperti saya tadi kasih tahu, ya, bahwa kalian, ya kata Nabi, boleh berbohong, sedangkan Allah bilang tidak boleh berbohong. Terus yang mana yang kalian ikuti, Allah atau Nabi? Kalian pada ngikutin Nabi. Kamu seneng banget soal nikah-nikah ya, Alip ya? Kebelet nikah ya? Kebelet kawin. Kamu kawinlah sana kamu. Nabimu udah bilang boleh kamu kawin 2, 3, 4. Karena memang nabimu ahlinya. Ya, ahlinya dalam kawin-kawin. Nah, memang ahlinya kawin-kawin. Cuman masalahnya, ya, apa yang dibilang Allah, ya, apa yang difirmankan Allah sudah tidak dilakukan lagi sama kalian. Kalian melakukan apa yang dikatakan Nabi kalian. Ya, apalagi ulama yang diikutin. Wah, ya kan? Kacau udah hidup ini. Ya, inilah yang dikatakan, ya. Masalahnya, ya, selain si nabimu mengkontradiksi perkataan Allah, ya, firman Allah dikontradiksi sama nabi kalian, ya. Dia juga mengkontradiksi perkataan dia sendiri, perkataan nabi sendiri dia kontradiksi. Karena dia kena dimensianya Allah, ya. Allah punya satu dimensia. Ya. Memang 70 tahun berdiri lah, ya kan, dapat bidadari lah. Mana ada itu? Thank you, Bang. Bang Siga, thank you. Jadi karena nggak ada, ya, apa yang dikatakan sama nabimu, kalian bela. Ya, karena kalian ingin berlaku seperti nabimu. Kelakuan kuda liar. Kuda liar masih bagus, ya. Kelakuan onta liar, ya. Atau bandot. Kamu memang punya kelakuan seperti bandot. Bandot itu kayak gimana, teman-teman? Ya, dia tidak mau mengatakan yang benar, ya. Keras kepala, keras, dia ada tanduknya bandot itu, ya. Ya, berjenggot, ya kan, sama kayak nabimu, ya kan. Ya, kambing untuk kawin sana sini, ya kan. Iya, kawin sana, tapi masih bagusan kambing sih, masih bagusan bandot lah dibanding nabi kalian. Ya, kambing bisa dijual, nabi kalian bisa diapain nabi kalian? Ya, jadi seperti kembali saya kasih tahu sama kamu, Allah bilang nggak boleh bohong, nabimu bilang boleh bohong. Mana ini? Nggak ada yang berani lawan Waymaker, ya. Naik dong, Muslim, naik dong.
Di Muslim, di Sahih Muslim 90 sama Bukhari 5630. Ya, Nabi mau mengkontradiksi dia perkataannya yang di Tirmizi 1862 ini tadi ya yang saya kasih tahu ya. Nih. Ini Tirmizi 1862. Ini adalah perkataan nabimu. Nah, sedangkan di Bukhari ya. Lihat di Bukhari. Bukhari 5630. 5630. Nih, lihat tuh. Ya. Bersabda lagi nabimu mengkontradiksi dirinya sendiri. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, tuh ya, dan jika dipercaya berkhianat, tuh. Ya kan? Mau saya kasih tahu contohnya. Contohnya saat Nabi mau tidur sama babu. Ada Nabi menggoyang babu. Ya ampun. Ini ceramah agama apa olok-olok? Enggak. Kalau olok-olok itu ya, itu yang ditaruh ke dalam hati manusia oleh Allah. Itu olok-olok itu. Ya. Saya di sini mau kasih penjelasan, bukan olok-olok. Saya kasih tahu kamu ya. Bentar, ada ayatnya. Ayatnya bahwa Allah yang menaruh olok-olok ya di dalam hati manusia. Oh enggak? Ya, kita lihat nih, ya. Supaya kamu ngerti ya, Jumani ya. Supaya kamu ngerti, saya bicara kebenaran. Kita lihat di Al-Hijr. Al-Hijr. Nah, ya. Ini ayat 6 nih, ya. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gelo, ya. Jadi ini perkataan katanya orang-orang kafir. Ya, tapi ya di ayat 12-nya dibilang ya, demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir. Itu. Sedangkan Allahmu tidak menguasai hati saya orang Kristen. Allahmu hanya menguasai hati orang-orang Muslim. Ya. Allah itu hanya menguasai hatimu karena kamu percaya kepadanya. Naik dong penduduk Pluto. Naik penduduk Pluto. Naiklah. Ya. Penduduk Pluto ini biasanya dia kalau di mute ya, dia langsung mau naik gitu ya, karena dia banyak nyampah, jadi saya mute biar naik, ya kan? Loh, gimana sih? Saya ngasih tahu hal yang benar loh. Siapa tadi sih? Si Jumani. Jumani, kamu naiklah ya, biar kita diskusi. Ya. Saya tidak ada siar agama. Saya memberitahu kamu mana yang benar di dalam Qur'anmu. Paham? Ya? Kebenaran itu memang menyakitkan, dekku. Ya? Disuruh sama Allah jauhi perkataan-perkataan dusta, tapi justru nabimu mengajarkan untuk berdusta dalam 3 hal. Berarti nabimu tukang bohong. Ya, baca nih temanya nih, kang bohong, tukang bohong. Ya. Jangan kamu bilang saya mengolok-olok. Yang mengolok-olok itu adalah Allah. Allah memasukkan olok-olok. Allah tukang olok-olok. Ya. Kita balik lagi ke surat
Lebah tadi ya, surat Lebah ayat 105. Nih, ya. Yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, jadi mutlak buat Allah, mutlak orang yang bohong itu tidak beriman kepada Allah. Nah, kita lihat ya perkataannya. Sesungguhnya hanyalah membuat-buat kedustaan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah mereka orang-orang pendusta. Berarti nabimu tidak percaya sama Allah, ngaku-ngaku percaya sama Allah. Allah SWT sama 2 kali 5 sama Muhammad kalau baca ayat itu kan. Gimana tuh Simon? Saya nggak ngerti Simon. Maksudnya apa tuh? Allah SWT sama 2 kali 5. 2 kali 5. Oh, sama-sama maksudnya begitu. Ya, karena memang orang Kristen nggak percaya. Ayat ini ya, ayatnya ya buatan Nabi kalian lah, siapa lagi? Ya, jadi dia mengkontradiksi dirinya saat dia bermain-main sebagai olo-olohan. Dikontradiksi. Ya, kalau lagi dia moodnya dia sok-sok alim, ya dia bilang nggak boleh berdusta. Tapi kalau moodnya lagi pengen serong sana, serong sini, ya kan, dia tinggal turun ayat, ya toh? Betul, Nabi memang SWT sebenarnya, bukan SAW, SWT. Allah sawit. Janganlah, sawit itu bagus loh, ya kan? Komoditi bagus. Allah sawit. Ya, gimana? Jadi nggak jadi naik dia, siapa tadi sih? Di mute malah nggak jadi naik, takut dia. Gimana? Tadi ya si pembasmi hantu tadi naik ya, teman kalian tuh naik dia bilang di mana di situ ada kata bohong, bahwa nabi kalian bohong itu di mana katanya? Ya, di Bukhari 56 ayat 30 tadi saya sudah kasih lihat ya. Kita kasih lihat ini. Tanda-tanda orang munafik itu, thank you Melek ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta. Nah, berdusta ya, ingat. Jika bicara berdusta, kita lihat di kita lihat di Al-Ahzab ya, ayat 37. Ciri-ciri orang munafik ya, dia berdusta ya. Lihat. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi Allah tahu sebenarnya dalam hatinya nabimu tidak mau berkata demikian. Yang mau dia katakan apa? Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Ya, apa yang Allah akan menyatakannya. Jadi Allah tahu bahwa si Nabi kebelet ingin kawin sama Zainab. Terus tadi ya si pemburu hantu, temanmu itu bilang, mana kata bohong di situ? Kata bohongnya yang dia cari. Ya, di sini dibilang ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta. Ini dusta apa enggak? Saat ya dia bicara, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia sedang berdusta enggak? Dia bicara tapi sedang berdusta karena sebenarnya dia menyembunyikan apa yang dalam hatinya. Paham, Dek? Ya.
Jadi karena ya dia sembunyikan apa yang ada dalam hatinya, yang keluar adalah tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia ini disebut berdusta, munafik. Dia munafik dan berdusta. Double cuy, jeder kon. Nah, tolong tap-tap ya teman-teman ya. Makasih ya, Melek ya. Iya. Ya. Inilah sebabnya saya kasih tahu tadi sama dia. Di tafsir jalan lain juga bilang begitu. Ya. Nih. Ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya, dalam hal menolaknya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, akan membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Jasi, dan kamu berharap inilah yang dalam hatinya Nabi kalian. Seandainya Zaid menalaknya, maka kamu akan menikahinya. Pastilah Bang Siga, selamat sore. Ih, nggak ada muslim nih. Ya, bandot-bandot udah pada hilang ini. Bandot, naik dong, Dot. Gimana sih, Dot? Makanya, ya, saat dia bikin hadis, ya, dia di sini bilang, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta. Sih? Kalau yang ini, jika berjanji, ya, mengingkari. Kita lihat yang jika berjanji mengingkari ya. Kita lihat ya. Kita lihat di surat At-Tarim. Ya. Surat At-Tarim. Ya. Surat 66 ayat 1. Lihat. Ya. Lihat di sini asbabunya dulu. Nih. Ayat di atas turun berkenaan dengan Nabi yang menyatakan tidak akan lagi meminum madu hanya karena ingin menyenangkan hati istri-istrinya. Dari ucapan itu terkesan bahwa Nabi ingin mengharamkan dirinya mengonsumsi bahan pangan yang dihalalkan Allah. Ya, Aisyah bercerita, ketika aku tahu Nabi bermalam dan minum madu di rumah Zainab, aku dan Hafsah sepakat bahwa siapa saja di antara kami berdua, ya, yang nantinya diinap oleh Nabi harus berkata kepada beliau, aku mencium bau magafir. Magafir itu getah pohon tertentu ya, yang rasanya mirip madu. Namun baunya sangat menyengat darimu. Apakah engkau habis memakannya? Ya. Nah, benar saja. Ketika Nabi menginap di rumah salah satu dari mereka berdua, ia pun mengatakan hal itu. Beliau menjawab, tidak, aku baru saja minum madu di rumah Zainab binti Jasi. Kalau begitu, aku selamanya, lihat janjinya nih, tidak akan mengulangi meminumnya lagi. Nah, sesudah dia berjanji tidak akan mengulangi, Allahnya turun. Ya, Allah CS-nya Nabi kalian turun. Ya. Turun ayat, ya, hingga firmannya ini, ya. Jadi karena akibat dari dia bohong, ya, jadi Allah turun tangan, ya. Ya, lihat, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, ya. Dia janji, tapi karena Allah sudah bilang itu halal, dia ulangi lagi. Sama seperti waktu dia menggauli babu, menggoyang babu. Lihat di sini. Lihat. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu mengenai istri budak wanitamu, yakni Maria Kiptia? Yaitu sewaktu Nabi ya menggaulinya di rumah Hafsah. Sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah tidak sedang berada di rumah. Lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumahnya dan di tempat tidurnya di hari giliran Hafsah. Nah,
lalu ya kamu mengatakan ya dia atau Siti Maria Kiptia itu haram atas diriku, atas dirinya Nabi. Ya, kamu mencari dengan mengharamkannya atas dirimu. Ya, jadi dia mencari keridaan istri-istrinya supaya dimaafkan, direlakan, ya, direlakan. Padahal yang Maha Pengampun katanya Allah, ya kan? Allah telah mengampunimu atas tindakan pengharamanmu itu. Jadi digagalin lagi, dibatalkan lagi. Ya, itu cara orang-orang munafik dan pembohong. Kamu bilang nabimu itu tidak pernah berbuat dosa. Padahal dosanya lebih besar dari bumi ini. Malu ya Celimnya, udah nggak berani naik nih ya, nggak berani. Kok bisa malu sih kalian? Biasanya kalian nggak tahu malu loh. Oke, kita lihat. Halo, Cece. Halo, Cece. Halo, Cece. Sore, Cece. Ya, selamat sore. Kamu Muslim? Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Muslim. Kamu Muslim? Oke. Cece, Muslim. gimana ini? Kenapa nabimu kok jadi tukang bohong sih? Ya, kita mau diskusi dua arah kan, seperti itu. Saya nanya. Betul? Ya, dengar Iya, Cece. betul. Saya buka room Kalau ini. Anda bertanya, dengar kamu dulu. boleh ditanya nanti kan. Dengarkan Ya, dulu, dengar. ini ajaran Iya, berbeda. dengar. Kok dia malah Eh. ngatur-ngatur ya datang-datang. Kami bisa bertanya juga. Nah, udah tahu aturannya ya. Oke, kalau udah tahu aturannya silakan dijawab kenapa nabimu tukang bohong. Anda bertanya, giliran saya nanti bertanya boleh atau tidak nih? Justru itu, dijawab dulu kenapa nabimu jadi tukang bohong. Nanti baru saya akan menjawab pertanyaanmu tentang iman saya. Ya, jadi boleh ya, saling gantian bertanya, boleh nanti? Silakan dijawab. Boleh, silakan. Dijawab. Ya, di mana buktinya bahwa Nabi Muhammad itu berbohong? Nah, dari tadi kemana aja, deh? Kamu pernah tahu nggak? Semua kok tidak Cece. ada Nabi itu berbohong. Cece, dengar ya Cece ya. Kamu jangan udah malu terus nggak mau mengakui, jangan gitu. Itu namanya nggak jujur. Kamu berarti juga tukang bohong ya. Kamu pernah baca nggak di Al-Azab 37? Kamu pernah baca nggak? Saya tanya, kamu pernah baca gak Al-Azab 37? Saya tanya. Hah? Kamu jangan ikut-ikut jadi tukang bohong kayak nabimu. Buktikan. Gini. Kamu pernah baca apa? tidak? Cece, kamu pernah baca tidak Al-Azab 37? Nggak pernah baca Quran berarti ya? Ya. Bahwa Nabi Muhammad pernah berbohong. Kamu Nanti nggak pernah baca Quran? Cece. Pada tahu apa narasi Anda. Cece. Kiu. Cece. Pernah nggak kamu membaca Quranmu surat Al-Azab ayat 37? Saya tanya. Nggak pernah baca? Pertanyaan tadi. Menurut Anda Nabi Muhammad berbohong. Ya itu. Di Ini Al-Azab 37. Al-Azab 37 dia berbohong, Dek. Anda juga yang membawa tuduhan bahwa Nabi Muhammad adalah berbohong. Buktikan sekarang dong. Aduh, itu udah saya buktikan. Saya bilang di surat Al-Azab 37 kamu baca, Cece. Anda kan membawa. Loh, kamu baca di situ Al-Azab 37 sudah saya buktikan itu nabimu bohong. Hah? Kenapa malas sekali baca Quran sendiri kok malas? Kenapa? Kenapa malas?
Hah? Cece jangan males dong, Cece. Jangan males. Pikiran Anda disuruh buktikan bahwa Nabi Muhammad sudah berbohong, nggak pernah dibuktikan ini. Dari tadi saya sudah baca, Cece. Kamu aja yang nggak tahu, ya. Lihat ini, ya. Lihat. Perhatikan baik-baik, ya. Al-Ahzab 37. Nih, ya. Coba lihat di situ, perhatikan. Kamu yang baca, ya. Bahwa, ya, nabimu berbohong. Tidak seperti apa yang ada dalam hatinya yang dia keluarkan ke mulutnya. Mulutnya berkata, tahanlah terus istrimu. Padahal hatinya berkata, dia ingin sekali menikahi Zainab. Tidak, Anda membawa tuduhan tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Kan? gimana? Dibilang, dengar. Dibilang ya, di Bukhari 56 ayat 30, tanda-tanda orang munafik adalah bila bicara ia berdusta. Ini nabimu sedang berdusta. Gimana? Ya? Tadi saya sudah bilang, telah dia bilang nih, nabimu bilang tahan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan Allah tahu apa hatinya menginginkan Zainab. Gimana berbohongnya? Ya elah. Sebentar. Cece, kenapa kamu ikut-ikut berbohong? Kenapa? Anda membawa tuduhan bahwa Nabi Muhammad pernah berbohong, padahal Emang orang ini yang di bawah nonton semua. Dek, berbohong. Hah? Bagaimana mungkin ya? Dengar. Kalau kamu, Cece, kalau kamu bilang ya, kamu pengen menyenangkan hati istrimu nih. Kamu bilang ya, Mas Cece, aku cantik gak? Dan pakai ini aku cantik gak? Kamu karena sebenarnya melihat dia sudah bosen ya. Menurut kamu juga tidak cantik, tapi karena kamu ingin menyenangkan hati istrimu, kamu bilang cantik sayang, kamu bilang gitu. Itu artinya bohong nggak? Hah? Bohong nggak? Tidak ada di dalam Al-Quran yang ditampilkan bahwa Nabi Muhammad tidak ada tulisannya berbohong. Ya. Kan bingung Anda untuk membuktikan. Kita baca ya. Kita baca. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan kamu dengan dia atau dalam kurung Zainab. Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Baik, saya jawab. Di situ dalam ayat itu menerangkan bahwa anak angkat itu tidak ada hubungan darah dengan orang tua yang mengangkat jadi saya anak. Enggak masalah itu, nggak ada masalah. Itu. Kita mempermasalahkan soal bohongnya. Saya tidak ada permasalahan yang bawahnya ya. Yang dari sini aja, ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ya. Dan kamu juga memberikan nikmat ya. Lihat. Sabar Dek, sabar, jangan marah-marah ya. Ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Diam dulu, bisa gak diam dulu? Hah? Ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah dalam hal menalaknya. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, akan membeberkannya, yaitu ini yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya, dalam hati nabimu, perasaan cinta kepada Zainab binti Jasi, dan kamu berharap seandainya Zaid menalaknya maka kamu akan menikahinya. Hah? Jadi yang keluar mulutnya, yang keluar dari mulutnya adalah tahanlah terus istrimu. Dengar.
Dengar deh, dengar ya. Selesaikan Tahanlah dulu terus dong. istrimu dan bertakwalah kepada Selesaikan. Allah. Apa narasi dari ayat itu? Padahal, dengar. Padahal ya, yang dia inginkan adalah si Zaid segera untuk talak si Zainab supaya nabimu bisa kawin sama Zainab. Mana. Ya. Jadi inilah yang disebut Jangan namanya dipotong-potong, jangan munafik. ditambahin dong. Kalau Baca sendirilah, kamu kan punya Quran, baca sendiri dong. Hah? Baca sendiri, saya sudah baca dari semuanya tadi. orang yang nonton di bawah membaca tidak ada bahwa Nabi Muhammad berbohong ya. Anda tidak mampu membuktikan. Turun. Berat. Ya. Di sini harus jujur, kamu jangan bawa-bawa sikap nabimu. Jangan. Ya. Apa namanya orang yang berlaku ya, yang mengatakan bahwa dalam hatinya dia kepengen tapi keluar dalam mulutnya tidak kepengen. Apa artinya? Tadi udah dibilang sama ini ya, udah dibilang di sini ya. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara berdusta. Nabi mau bicara dusta. Jika berjanji mengingkari. Ya, dia berjanji untuk tidak meniduri Maria Kiptia lagi, tapi balik lagi dilakukan. Jika dipercaya berkhianat, ya disuruh tunggu sama Hafsah, dia malah kelayapan, ya, otongnya kelayapan ke Maria Kiptia. Paham kamu, Dek? Cari baca Quran, Dek, baca, jangan baca kitab orang, baca Quranmu, ya. Temukan bahwa nabimu ini kurang ajar. Ya. Tukang bohong, tukang KW-KW, ya. Makanya saat Allah mau bilang ya, saya balik lagi ya ke ayat tadi ya. Bentar. Ke ayat ya, mana sih tadi? Surat 16 An-Nahl ayat 105. Allah bilang, ya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nabimu tukang bohong, berarti nabimu nggak beriman. Ya, memang selalu tega dia, ya. Ya, tolonglah ya, kalian kalau naik saya tanya, dijawab jangan bohong terus kayak Nabi, ya. Naiklah ke atas ya, diskusi sesuai apa temanya Hasan, ya. Jangan kamu keluar dari tema. Nanti kalau sudah selesai, baru kamu boleh tanya iman Kristen, ya. Tapi saat kamu naik di atas, kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, kamu tidak pantas mengajukan pertanyaan ke saya. Ya. Gak ada untungnya saya menjawab pertanyaanmu kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Balik lagi tadi, saya sudah katakan bahwa nabimu tukang bohong. Yang kalian jadikan suri tauladan ternyata tukang bohong. Allah mau berfirman ya, orang-orang yang berbohong itu tidak beriman kepada Allah. Tapi Nabi mau menyarankan di Tirmizi ya, hadis Tirmizi 1862, kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Berani banget nah nabimu ini mengkontradiksi Allahnya sendiri. Ya. Jangan kamu percaya sama nabi palsu, Dek. Ya. Nabi palsu itu memang tukang bohong. Ya, di surat 22 ayat 30 Allah berkata, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ya. Tapi nabimu berdusta,
ya, saya sudah kasih tunjuk tadi di Al-Ahzab 37 dan di surat At-Tarim ayat 1. Dia berbohong, Dek. Supaya istrinya ya pada seneng sama dia bohong bahwa dia nggak minum madu. Dia mengharamkan madu, ternyata dia minum lagi karena Allahnya ikut campur. Ya Hasan, itu bukti bahwa kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya ya Hasan ya. Ya. Karena saya di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di luar pemikiranmu ya, tidak sanggup kamu jawabnya ya kan? Yuk, naiklah kambing. Aduh, bandot-bandot. Nanti saya percikin air suci kamu nanti ya. Ya Hasan, biar kamu bertobat kamu. Naik kamu. Pada takut kenapa sih bandot? Air suci, air wudhu. Nabimu ya bersuci ya berwudhu dari air dari kolam bidlah. Kamu tahu gak? Hah? Kamu tahu gak? Nabimu pernah berwudhu, makanya dia dibilang sama orang-orang bahwa nabimu gelo. Karena dia pernah berwudhu dari air bekas bangkai anjing, metong, sama bekas pembalut wanita. Kamu tahu nggak itu Hasan? Nggak tahu kamu ya Dek ya, kasihan. Ya. Gimana? Naik ya semut ya. Coba semut naik lah. Naik semut. Ayo naik, jawab pertanyaan saya. Ini sih Nabi Mokondo pakai fotonya Edis ya. Nah, kan lihat tuh ya. Kamu nggak tahu bahwa nabimu pernah wudhu pakai itu semua. Air yang nggak suci. Itulah sebabnya nabimu dibilang sama orang-orang ya bahwa dia itu nabi yang gelo. Mana? Cari botol. Mana. Dikasih juga nanti kamu nggak bakalan percaya. Cari sendiri, cari tahu ya. Nabimu dibilang gelo dia. Karena apa? Karena wudhu pakai air bekas bangkai anjing metong. Di dalamnya juga terdapat bekas pembalut. Jijik gak lo? Ya kan? Udah gak bisa jawab, dia ngomong kemana-mana. Ya kan Hasan? Belajar lagi Hasan ya, jangan malu-maluin kamu di sini. Lihat nih, dari tadi ya, teman-temanmu termasuk kamu gak berani naik. Jawab pertanyaan saya. Kemarin katanya mirip Agatha, sekarang mirip Aisyah. Yang mana yang benar ini? Aduh, berubah-berubah berarti ya suara saya ya. Ya. Coba dong, ayo pergunakanlah otak kalian. Aduh, mudah-mudahan gak apa-apa ini. TikTok ini sensitif dengan kata otak. Aduh. Kamu boleh bertanya kalau saya sudah bertanya. Kalau kamu mau bertanya duluan, kamu datang hari Sabtu. Ya. Ini hari apa? Hari Rabu, besok Kamis, Jumat. Nah, sekitar 2 hari lagi lah. Ya, 2 kali live lagi, hari Sabtunya saya akan memperbolehkan kalian bertanya duluan. Makanya kamunya nggak pernah mau naik kalau hari Sabtu. Kan kemana-mana, dijawab dulu pertanyaan saya Hasan. Saya jambak kamu ya, naik ya, naik dek. Naik.
Jawab dulu pertanyaan saya, biar saya jawab pertanyaanmu. Ayo, naik. Udah saya jambak kamu. Kan nggak berani kan? Ya, macet kau kan? Macet kan? Ditarik juga nggak mau kan? Nah, Aquarius. Halo? Iya, pasti. Halo, Aquarius. Halo? Halo. Ya, Ya, Aquarius. halo. Selamat Ya, sore. Bu. Kamu Muslim? Muslim, Bu. Oke, baiklah. Saya mau bertanya dulu, nanti baru kamu gantian ya. Saya mau bertanya nih, kenapa ya nabimu tukang bohong? Kenapa? Kalau untuk itu saya belum punya kapasitas karena selama saya pelajari saya belum punya kebohongan. Cuman yang bisa menjawab mungkin para ulama kali yang saya ilmunya belum ke sana. Cuman saya cuma ngasih saran aja. Ini kan hal sensitif tentang agama ya Bu ya. Kalau bisa Ibu jangan seperti ini. Mungkin yang naik itu orang yang keluar. Jadi nanya aja sama yang ulama langsung, sama hidayah. Konflik gitu Bu. Saya cuma nyaranin itu aja. Sama kan tidak semua agama Islam tahu dengan ilmunya gitu Bu. Seperti itu. Kan kita fair-fairan aja Bu. Kita juga agama Islam kan belum mendalami seperti itu gitu Bu. Aquarius, yang kamu dengar, kamu naik ke sini aja ya. Kamu sudah menunjukkan sebenarnya keberanian, meskipun kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya. Masalahnya ya, ada mungkin yang naik ini ya di live saya, mungkin ada yang ustadz, tapi dia nggak mau ngaku ustadz karena takut ternyata apa yang saya kasih tahu dia tidak bisa jawab. Iya, betul. Supaya melindungi privasi ya, dia tidak mau malu. Dia sebenarnya ustadz, mungkin pun kamu jangan-jangan ustadz, ya kan? Karena nggak mau kamu bahwa kamu ketahuan bahwa ustadz, terus tidak bisa menjawab pertanyaan saya, makanya kamu tidak mengaku ustadz, Dek. Iya, ibu jangan kayak gitu. Itu dia ibu udah berfitnah itu. Menurut saya. Sekarang kalau supaya tidak fitnah, coba dijawab pertanyaan saya, Aquarius. Dengerin dulu Bu. Untuk mempertanggungjawabkan nama saya aja nanti udah gimana, apalagi dengan label ustadz itu kan ada pertanggungjawabannya. Silakan dijawab pertanyaan saya, jangan bertele-tele. Kenapa nabimu bohong? Yuk. Kenapa nabimu bohong? Dijawab pertanyaan saya. Iya. Yang namanya Quran ya Bu ya, itu kan firman dari Allah langsung ke Nabi ya, diwahyukan lewat malaikat Jibril. Saksinya siapa, Dek? Kalau dikompar dengan hadis, ya dikompar dengan hadis, itu kan yang namanya hadis disesuaikan dengan perjalanan beliau nanti di dunia itu Bu. Gitu. Jadi kamu tuh kemana-mana loh Aquarius. Saya bertanya, jawab aja. Kenapa nabimu jadi tukang bohong? Karena selama yang saya pelajari, nabi saya itu nggak pernah berbohong Bu. Loh, kamu saya tahu nyimak dari tadi. Kamu pernah baca gak di Al-Azab, Al-Azab 37? Kenapa dia tidak mau? Dengar. Kenapa dia tidak mau berterus terang saat bicara bahwa dia menginginkan Zainab? Malah dia bilang pertahankan istrimu, jangan ceraikan katanya. Kenapa dia bohongin hatinya? Padahal Allah bilang, saya tahu isi hati kamu Muhammad. Ya, kamu nggak bisa bohong sama saya. Itu kata Allah. Iya. Sekarang saya tanya, kenapa dia bohong? Kenapa? Ya karena kan saya tidak, pada waktu itu saya belum lahir pada waktu Nabi mengerjakan itu. Apalagi ini kan dari Quran loh, Dek. Kamu nggak pernah baca Quran, malah bilang bukan hidup tahun itu. Gimana? Makanya, dengerin Bu. Makanya yang namanya Quran yang enggak selalu ditafsir dengan dikompar dengan kamu nih ustadz loh. Saya yakin kamu ustadz. Ya? Sekarang nih Pak Ustadz, dengerin ya. Pak Ustadz, yang namanya orang tidak bicara sesuai dengan hatinya, biasanya sebutannya apa, Pak? Kalau saya bilang ya, saya mau lagi makan nih, hidangan istrinya Bapak nih, istri Bapak lagi masak, terus saya makan, terus ditanya sama istri Bapak, enak gak?
Terus karena saya nggak enak, sebenarnya menurut saya nggak enak, tapi saya bilang enak kok Bu, enak. Menurut Bapak saya itu orang yang gimana? Iya kan Nabi juga Apa sebutannya? Apa sebutannya orang yang tidak jujur seperti saya? Sebutannya apa? Dia berbohong. Saya tahu arah tujuan pertanyaan itu tahu bahwa munafik Pak, ya orang yang seperti saya yang mengatakan tidak sesuai dengan hatinya adalah orang munafik Pak. Ya? Dia berbohong itu orang munafik Bu. Di Bukhari 56 ayat 30 berkata bahwa tanda-tanda orang munafik bila bicara ia berdusta, sama seperti nabimu tukang bohong. Ya. Tidak. Gini, silakan. saya jelasin dulu. Jadi begini Bu, saya terangin dari awal ya. Saya tidak mau menjawab Ibu seperti itu. Ibu boleh menjas Nabi kami bohong karena Ibu kan punya dasarnya seperti itu. Kenapa saya tidak menjawab? Data, iya, bukan dasar. Iya, datanya emang begitu. Kita kan memang harus diskusi sesuai data. Kalau nggak ada data ya jangan ngomong. Betul, makanya saya menghargai itu. Ya. Saya menghargai itu karena Ibu kan punya pemahaman datanya kan seperti itu, dasarnya dari data itu kan, maksud saya gitu Bu. Nah saya menghargai itu, cuman saya ngasih tahu aja Bu, kenapa saya nggak bisa menjawab? Karena nggak selalu yang namanya turun Quran dikompar dengan hadis, itu bisa berbeda Bu, tergantung kondisinya pada waktu itu. Seperti itu Bu, kalau membedakan antara hadis sama Quran gitu. Kamu tidak berani ngomong karena kamu dilihat sama teman-temanmu yang muslim. Kamu takut diancam ya kan, kalau berani-berani kamu ngomong bahwa Nabi tukang bohong, kamu habis nanti. Enggak, karena Ibu ngambil ayat dari Quran dikompar sama hadis itu berbeda tafsirnya Bu, berbeda kondisinya. Ini bukan hadis, ini Quran. Gimana sih ini orang? Iya itu kan. Yang Al-Ahzab An-Nahl itu kan Quran, Bu. Cuman kalau dikompar dengan itu, dengan tadi Ibu nyebut ada hadisnya kan. Terus riwayat Nabi seperti itu, asbabun nuzul asal mulanya itu. Itu kan penafsiran, Bu. Nah, jadi itu yang kondisinya mau saya berbeda. Kasih tahu, Aquarius, saya mau kasih tahu sama kamu, ya. Di Quran dibilang, ya, kalau kamu berbohong, kata Allah nih ya, kalau kamu berbohong, ya kamu tidak beriman kepada Allah. Tapi yang prakteknya di Al-Ahzab 37, nabimu sudah berbohong. Dia bahkan munafik. Ya. Sekarang, saya bertanya sama kamu. Walaupun saya bawa hadis ya, soal tanda-tanda orang munafik, itu yang bersabda meskipun nabimu dapat dari mana kalau bukan dari Allah? Saya tanya, nabimu dapat dari mana saat dia bilang kamu boleh berdusta dalam 3 hal, terus tanda-tanda orang munafik bila bicara ia berdusta, itu dapat dari mana nabimu? Dari Allah juga Bu, cuma dengan kondisi yang berbeda. Kalau dari Allah juga berarti ya nabimu mengkontradiksi kata-kata Allahmu sendiri. Bu, catatannya dengan kondisi yang berbeda, makanya saya di awal makanya dari awal saya ngasih tahu ke Ibu untuk mengkonvert itu yang namanya ayat wahyu itu di Quran sama hadis itu harus klop gitu Bu. Jadi asal mulanya itu kamu tidak terima kalau ternyata kontradiksi, jadi nggak mau terima gitu. Bukan kontradiksi karena Ibu nggak nyambung maksud saya. Ya nggak nyambung karena kontradiksi. Ya memang saya mau tampilkan sama kamu, Aquarius. Saya memang mau tampilkan sama kalian bahwa nabimu tukang bohong. Allah bilang nggak boleh bohong, tapi di Tirmidzi bilang bahwa boleh berdusta dalam 3 hal. Itu tandanya kontradiksi deh. Ya? Kamu bilang nggak nyambung, memang nggak nyambung karena yang satu bilang nggak boleh bohong, yang satu bilang bohong boleh. Dengerin Bu, Ibu belum paham maksud saya begini. Ayat itu wahyu itu waktu diturun itu waktu keadaan seperti apa? Waktu itu ayat diwahyukan ke Nabi Muhammad waktu kondisi seperti apa? Nah nanti jadi kalau ada situasi tertentu boleh bohong gitu. Bukan pada waktu itu maksudmu boleh apa? Bohong begitu, boleh bohong. Bukan. Ya, kalau dalam keadaan kalau dalam keadaan baik-baik saja nggak boleh bohong, tapi kalau dalam keadaan terjepit boleh bohong gitu.
Ya, Bukan gitu konsepnya, Bu. Yang saya maksud bukan gitu konsepnya. Jadi ya saya hanya maksudmu menyarankan. apa Aquarius? Coba dengar Iya, dengar. dengerin dulu. Saya Kamu mau ngomong ini motong dari terus. tadi enggak dengar. Saya ini kamu bilang bahwa saya ini ya tidak nyambung bawain hadis dan Quran. Saya bilang justru karena saling bertentangan makanya saya bawakan. Saya mau kasih lihat kamu ya, apakah ini yang dikatakan sama Allah. Di surat 16 ayat 105 berkata bahwa bohong itu tidak beriman kepada Allah. Sedangkan di Tirmizi 18 ayat 62 boleh berdusta dalam 3 hal. Bahkan Nabi sudah praktek di Al-Azab 37 untuk berdusta dalam kata-katanya. Nah, tidak. Itu saya begini, Bu, dengerin. Pada waktu Al-Ahzab itu diwahyukan, ya kondisinya seperti apa, dan pada waktu itu hadis itu yang diriwayatkan ke Tirmizi itu dengan konteks apa? Itu yang maksud saya nggak nyambung itu, Bu. Coba terangkan sama Itu kami. maksudnya. Bagaimana? Saat itu bagaimana Ya, keadaannya sehingga alangkah Nabi baiknya. harus berdusta? Gimana? Ya, makanya kan kata saya di awal saya tidak mau menerangkan seperti itu karena saya mau orang bodoh, Bu. Saya mau orang bodoh. Aduh. Makanya kalau Ibu mau memaham seperti itu, Kenapa kamu nggak mau datanglah. menjelaskan? Kenapa? Karena yang namanya agama itu sensitif, Yaudah, salah berarti berdosa. kamu tidak mau tahu menjelaskan. Ya udah kalau nggak mau menjelaskan boleh di bawah ya kan, nonton aja. Jangan terlalu banyak bacot ya. Di sini diskusi berdalil. No bacot. Ya? Ibu ini yang suka bohong. Ini apa? Dibaca ini Lesta ya. Tukang bohong. Emang Nabi kalian tukang bohong kok? Kalian itu sudah malu mengakuinya, ya. Malu kenapa? Karena yang bohong itu Nabi, jadi kalian terpaksa nutupin. Iya, semut merah. Mana semut merah? Gak ada tuh. Gak ada di listnya. Tadi saya mute dia supaya nggak ngomong ada naik dia. Iya nggak ada semut merahnya, Kapidol nggak ada semut merahnya. Semut merah. Semut merah. Udah kabur kayaknya. Semut merahnya udah kabur. Ya. Tolong kalau kamu nggak bisa menjawab, jangan naik. Nonton aja ya, nonton sampai ileran di situ ya. Ya. Sekali lagi ya, kalian kalau naik harus bisa jawab dulu pertanyaan saya supaya kamu dapat poin untuk bertanya. Ya. Lo debat sama Bang Zuma. Zuma yang itu ya, yang kalah sama Bang RK ya. Ya. Yang sudah dipermalukan RK itu ya Zumanya ya. Zuma sudah mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Kok kamu nggak mengakui? Kenapa? Cari di YouTube bahwa Zumamu sudah dipermalukan. Ya, Zuma sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, juru selamat. Kasihan banget masih bangga sama Zuma. Ya, Zuma bisanya cuman edit kitab orang. Dia nggak tahu nih kitab Al-Azab 37, nggak tahu itu. Udahlah Aquarius, kamu kalau nggak berani ngejawab saya, nggak usah di sini, ke room lain lah, ke room Muslim ya. Sampaikan di room Muslim ya, di room siapapun kamu ya Aquarius, bilang Waymaker tunggu di roomnya ya. Jawabin Waymaker ya. Jangan kalian ya, cuman jagoan kandang bilang. Ya. Waymaker tunggu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bilang. Ya. Karena mereka saat saya ke room mereka naikkan saya, terus saya di mute, terus saya diturunkan. Saya nggak dikasih untuk menjawab. Cuman itu bisanya room Muslim.
Oh iya, bener. Zuma itu kembarannya Bopak ya. Ya, selamat sore ya. Oke, gimana? Masih kurang mengerti kenapa nabimu melakukan itu? Ya? Si Mamat ini adalah memang orang yang munafik, guys, ya. Munafik, guys. Ya? Karena saat ya si Mamat berbicara, ya, ia pasti berdusta. Ya, dia bilang tahan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal dalam hatinya ceraiin dong, ceraiin biar gue mau kawin gue nih sama Zainab nih. Aduh, udah nggak tahan ini. Ya, ceraiin dong, ceraiin. Ah Zaid, masa lu nggak ngerti sih, gue udah tegang ini. Itu dalam hatinya si Mamat seperti itu. Ya, di surat At-Tarim pun begitu. Dia bilang sama si Hafsa waktu kepergok ya, menggoyang babunya. Ya. Saat kepergok ya Hafsa marah-marah ya di rumahnya, di ranjangnya, di hari gilirannya, ya dia marah-marah, langsung dia bilang, ya, demi Allah, aku bersumpah akan mengharamkan tubuhku dari Maria Kiptia, katanya. Ya. Tapi saat Hafsanya pergi, dia balik lagi, ya. Dia goyang lagi si babu. Itu namanya apa adik-adik kalau bukan bohong dan munafik? Terus kamu ya sudah terekam dalam Quran pun kamu tetap mengingkari bahwa Nabi mau tukang bohong. Si Indra, lu aja sini naik, Indra. Ya jawabin gua, Indra. Jangan-jangan si Indra ini sebenarnya Ustadz ini ya, cuman dia nggak berani naik ini. Ya, Ustadz banyak yang nggak berani jawabin saya. Mereka takut sama Muhammad, sebab Muhammad berteman sama jin yang sama pegang janji setia. Ya, kalian termaksud umat Muslim juga bersaudara sama jin semua. Captiker, captiker. Ya, tolonglah ya. Kalian sudah malu kan ya saat nabimu sebenarnya menginginkan Zainab di sini. Saat nabimu di surat At-Tarim 1 menginginkan juga si Maria Kiptia. Jangan juga kalian bilang ya bahwa Maria Kiptia itu halal. Ya. Karena memang dihalalkan nama Allah. Bukan masalah halalnya. Dia berjanji, dia mengharamkan dirinya. Berjanji tidak akan meniduri lagi Maria Kiptia, tapi dilakukan lagi. Nah, Ustadz Ribut naiklah, Ustadz Ribut. Buktikan kalau saya ngarang. Yuk. Kalau babi ya haram katanya, tapi kalau babu halal. Ya kan? Nah, mulai ada mukanya. Tadi nggak ada mukanya si Ribut, sekarang ada ya. Mukamu itu loh Ribut. Udah kumis kayak gitu, melinting gitu ya. kurang jenggot ya. Kan sama Nabi, kata Nabi kalian harus punya jenggot. Ya, kalau kamu bersih-bersih aja katanya kamu jadi apa? Maca bazi ya, maca bazi. Laki-laki di kalian harus punya jenggot, punya kumis ya kan? Supaya apa? Supaya tidak dipakai mataharinya. Ya, karena kalau kalian itu mulus-mulus aja ya, tidak berjenggot, tidak berkumis ya, kalian dianggap baca mazi. Maca bazi ya, maca bazi. Apa sih namanya? Bentar, saya cari ya. Ini nih, yang ini nih ya. Kemarin saya udah kasih tunjuk ya sebenarnya. Tapi saya mau kasih tunjuk lagi ya, karena itu penemuan saya yang terbaru. Ya.
saya baru menemukan ternyata ada sesedih itu anak-anak laki-laki yang dipakai sama kaum nabimu, siapa lagi? Bentar ya. Baca bazi. Afganistan'ın karanlık Nih. geleneği, Bachabazi. Nih, Farsçada çocuk oyunu anlamına gelen nih, Bachabazi, nih, masum erkek çocukların bocah-bocah dans nih, ettirdiği ve köle tuh, olarak ya, kıyafetleri giydiriliyor. tuh, Eğlence dikasih alanında baju, ancak tuh, bu söz dia nggak punya genetikten jenggot kan, daha derin bir istismar yatıyor. bersih mukanya kan, Çocukların ini eğlence ve dipakai dans ini, ya, yüzyıllardır devam eden bu insanlık dışı dipakai ini, Dek. uygulamaların bile yasakladığı bu sistem gizlice devam ettiriliyor. Tuh, Bu bir gelenek değil. disawer, Çocuk haklarının açık dipakai, ihlalidir. ya, Müslüman ini ülke tradisi, Afganistan'da çocuklar bu karanlık no, bölgeye mahkum no, edilir. no, Eğer bilgiyi seneng seviyorsan ya. Si jenggot kesenengan sama kayak ginian, ya. Paham deh. Jadi kalau kita bisa telaah lebih lanjut hanya karena kalian malu ya, sebenarnya bisa kita telaah ya. Karakter nabimu tuh seperti apa ya, kebiasaan-kebiasaannya itu menunjukkan karakternya ya. Kamu tahu nggak? Ngeri ya. Ngeri memang ya. Itulah yang dilakukan di Afghanistan ya, di Pakistan, itu yang dilakukan ya. Karena kenapa begitu mereka? Karena perempuannya itu pakai burka, tidak bisa dilihat sama mereka. Jadi mereka bikinlah ya, anak laki-laki dari 10 tahun sampai umur 15 tahun atau berapa tahun gitu ya, dipakein baju wanita ya, didandanin seperti wanita, terus suruh nari-nari. Kalau mereka mau, mereka pakai mataharinya, begitu ya. Karena apa ya? Katanya supaya menghindari ya pelecehan, SSS ya, SSS itu ya, pelecehan. Tapi ternyata ya yang perempuan mungkin selamat, tapi yang laki-laki nggak selamat. Bahkan ya baru-baru saya lihat di TikTok ya, ada yang viral katanya ya, pakai burka dia, tapi yang bergoyang-goyang di dalam mobil sama ustadz katanya. Indra, naiklah Indra. Kamu ini kayaknya pacarnya Zuma ya Indra ya. Kamu jangan-jangan baca bazinya si Zuma ya? Iya. Naiklah Indra. Kok malu-malu sih? Gitu doang sih. Capek deh aku. Gitu doang bisa kalian ya. Takut dipermaluin sama Zuma. Zuma aja sudah dilucuti sama Bang RK. Sampai dia mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias. Juru selamat. Makanya Kak, saya tuh ya sarankan sama kalian ya yang pemuja Zuma ya, tolong Zumanya disuruh syahadat lagi dia. Karena dia sudah kafir. Iya dong, kafir lah yang bilang bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Iya, suruh mamatnya sekalian ke sini, nggak bakal berani mamat juga. Ya, dibukain aja ayat ini di depan si mamatnya langsung ampun-ampun sama Waymaker. Gitu doang ternyata kalian tuh. Jadi nggak ada lagi nih, ya. Bandot, setengah bandot nggak ada juga setengah bandot. Tolong di-tap-tap ya teman-teman ya, thank you ya. Makanya ya, janganlah kamu meneladani ya
orang yang munafik seperti ini. Ini munafik ini, Dek, ya. Dalam hati apa, ngomongnya apa. Ya. Anak SD juga tahu kalau orang yang seperti itu disebutnya munafikun. Kamu nggak tahu, ya? Baca hadis juga. Quran dan hadis kamu pelajari. Di hadis ada, ya, dibilang bahwa nabimu menyuruh orang, ya, membunbun seorang yang saleh. Karena apa disuruh begitu? Karena dia nggak mau kelihatan bahwa dia kurang saleh. Nggak nyambung si Indra nih. Oke, saya kasih lihat ya. Di Kristen itu tidak ada disuruh sedikit pun untuk berbohong. Nggak ada. Ya. Keluaran 20 ayat 16. Kita lihat ya. Nih, ya, si Mamat mau ambil ayat dari kitab kita. Tapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Kalau ayatnya ada, teorinya ada, tapi prakteknya nggak ada deh. Ya. Ulangan 20 ayat 16. Nih. Ulangan 20 ayat 16. Keluaran, salah. Keluaran 20 ayat 16. Nih. Tunggu sebentar. Nih. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Ini salah satu dari 10 hukum Taurat, Dek. Ya. Semenjak Tuhan bilang bahwa tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh berbohong, dia tidak pernah berubah. Allah kami nggak pernah berbohong, ya. Kalian kalau berbohong, ya, umatku kalau berbohong, kamu lebih baik kamu masuk ke dalam neraka. Udah pasti neraka upahmu. Ya. Imamat 19 ayat 11, kita lihat. Imamat 11 ayat Imamat 19 ayat 11. Ya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Tidak ada kata kecuali dalam 3 hal, nggak ada deh. Ya. Tidak ada. Lihat. Amsal 12. Kita lihat. Amsal 12. Ya, ayat 22. Nih. Amsal 12. Pengkhotbah ini. Amsal 12. Ayat 22. Nih ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, jadi Tuhan sangat benci sama bibir yang berdusta, bahkan merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, dan tidak ada kata kecuali di situ, kecuali dalam, nggak boleh, nggak ada. Ya? Efesus 4, kita lihat Efesus 4. Efesus 4 ayat 25. Nih ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, anggota tubuh Kristus. Tidak boleh berkata dusta, berkata harus yang benar. Ya? Paham ya, Dek ya? Kolose 3, kita lihat Kolose 3. Kolose 3 ayat 9. Ya. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Kelakuan manusia lama itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, ya. Itulah kelakuan orang yang selalu berdusta. Jadi jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Kamu itu sudah manusia yang baru. Ya, jadi Tuhan selalu
mengatakan bahwa kamu tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong. Ya. Wahyu 21 kita lihat. Wahyu 21. Oke, Wahyu 21 ayat 8. Lihat. Ini orang yang masuk neraka. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Tuh. Ya. Tidak ada kata semua pendusta kecuali berdusta dalam 3 hal. Enggak ada. Ya. Semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Masuk nerekoi kau. Ya. Ada yang bilang juga bahwa katanya di 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23 katanya Allah kalian katanya berdusta juga, mengirimkan roh dusta, kata kalian gitu. Itu bukanlah seperti yang kalian pikirkan, ya. Di 1 Raja-Raja 22 itu tentang ya pada zaman ya Nabi Mika, ya. Allah mengizinkan roh dusta bekerja karena Allah mau menghukum Raja Ahab yang berkeras hati. Ya. Raja Ahab ini lebih suka mendengar kebohongan daripada kebenaran. Jadi Allah mengizinkan roh dusta. Ya. Begitu. Sama juga di 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kalian juga selalu bilang begitu. Ya. Ada juga di situ katanya bahwa Allahnya orang Kristen membiarkan kuasa kesesatan bekerja katanya. Bukan begitu. Itu sama dengan 1 Raja-Raja 22 itu. Cerita di situ sama. Ya. Orang yang menolak kebenaran Injil, maka Allah kami ya kembali mengizinkan roh dusta atau kuasa kesesatan bekerja kepada orang-orang yang gak mau percaya. Bentar lagi ya, beraction ya. Ya. Jadi memang sudah tidak ada bandot ya, nggak ada bandot yang bisa mengalahkan Waymaker. Apalagi kalau sudah bicara bahwa nabinya tukang bohong. Ya kan? Gimana ya? Ya silakan yang mau nongging ya. Nongging arahnya ke batu silakan ya. Silakan. Jangan lupa disapa nabinya yang sudah jadi Pertamax itu ya. Pawang bandot. Jangan gitu napa Cin. Ayo yang muslim silakan disapa nabi kalian yang sudah metong gak bangkit-bangkit ya kan. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi ya kan begitu kan. Saya waktu umur berapa ya? Kayaknya sih belum sekolah ya. Saat saya lihat TV terus ada itu ya. Nah, mama gitu. Langsung saya ketakutan teman-teman ya. Padahal saya belum mengerti itu apa. Tapi sepertinya memang roh saya itu sudah menolak untuk disentuh oleh jin-jin. Bandot bukan sembarang bandot. Iya, memang. Bandot memang tuh nggak ada yang naik lagi mereka teman-teman. Ya wis lah, kita sampai sini aja ya. Kita berdoa buat mereka. Yuk kita doa yuk. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus meskipun mereka Bapa masih menolak kebenaran, satu saat Bapa kami yakin kuasa Roh Kudus Engkau terus bekerja di hati mereka dan Engkau menjamah mereka Tuhan. Buat mereka Bapa untuk datang kepadamu. Mereka biarlah Tuhan Yesus segera berkata bahwa Engkaulah Yesus Kristus dan Tuhan dan Allah yang hidup. Patahkan segala kuasa-kuasa kesesatan, patahkan segala tipu muslihat iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga tolong Bapa, teman-teman yang sudah tap-tap,
teman-teman yang sudah berikan gift, dan juga Tuhan Yesus teman-teman yang tetap menonton dengan setia. Mari Tuhan beracara dalam kehidupan mereka, Bapa, nyatakan kuasa-Mu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman ya. Amin ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu besok. Bye.